Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah Duyufur Rahman, para tamu Allah, ahli surga, ahli insyaallah mau berangkat ke tanah suci, kun fayakun. Kita tadi sudah didoakan oleh Ustadz Irfan secara batin sekeluarga. Kita juga selalu mendoakan dengan doa surat Al-Baqarah ayat 127, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al hajjana wa umratana mabrura. Semoga haji, umrah, amal ibadah beliau sekeluarga diterima Allah. Siapa yang mendoakan orang lain akan didoakan oleh malaikat. Wa sa'yana sa'yam masykura, sa'inya semoga sebagai ekspresi syukur kepada Allah. Wa dzambam maghfura, dosanya diampuni. Wa amalan sholihan maqbula, amal soleh yang makbul diterima Allah. Wa tijaratan lan tabur, biaya haji dan semuanya yang disedekahkan di sana semoga tidak rugi. Wa tijaratan lan tabur, ya alima ma fi sudur, ya Allah engkau maha tahu apa yang ada di dalam hati atau di dada. Yang terpenting adalah wa akhrijna minaz zulumati ilan nur, dikeluarkan dari kegelapan menuju cahaya di atas cahaya. Jadi haji mabrur itu orangnya bercahaya di atas cahaya yang cahayanya merahmati kita semua. Karena merahmati kita semua, kita dalam satu keinginan, semoga nanti dipanggil Allah ke tanah suci. Baik, di dalam buku Kemilau Permata Salat Romawi 7, Rasul bersabda. Kalau sudah Rasul bersabda, perhatikan dengan seksama. Was-salatu nurun, salat itu adalah cahaya. Sudah dibuka ibu-ibu? Romawi 7. Salat itu adalah cahaya. Kita bantu dengan file PDF. Was-shadaqatu burhanun, sedekah itu bukti. Was-sabru diyaun, sabar itu sinar. Wal Qur'anu hujjatun laka au alaika, Quran itu mampu menjadi hujjah, memberikan syafaat, au alaika, dan juga mampu memberikan laknat. Hati-hati kalau membaca Al-Quran, baca dengan tartil sesuai dengan hak-haknya, sejauh mana kemampuan panjenengan. Ada juga yang sudah punya ilmu tajwid tapi karena ngejar setoran, paham ngejar setoran, hataman, itu biasanya tajwidnya diterjang semua, sing penting hatam. Hataman berapa juz? 3 doso, sing teko mek 7, ya kalek 0, 7 kali 3 21, kurang berarti 4, mate rek 4 juz. Wes kita nggak tahu nanti tajwidnya itu seperti apa. Hati-hati, semoga kita diselamatkan oleh Allah dari apa? Laknat
Al-Quran. Ya, karena sholat itu cahaya, dan cahaya itu diberikan kepada yang dikehendaki. Tidak sembarangan cahaya itu diberikan kepada hambanya. Orang yang berkehendak, orang yang ingin. Jenengan ingin? Kalau ingin kan harus DP-DP. Kalau DP-DP otomatis gerakannya dan bacaan kan harus dengan adab. Orang minta itu kan harus punya adab, sopan santun. Pantes enggak minta itu membentak, minta melek ayo. Jare sing dimintai, jane sing duwe-duwe iku sapa? Ana wonge kelap. Minta kepada Allah itu hamba di bawah, Allah di atas. Minta maaf kepada orang tua, anak itu di bawah, orang tua di berbisik. Jauh sepuro bu, perampok sampean. Ngerti maksudnya? Ngerti? Nah kita sering nggak ngerti. Betul? Wong jilbaban abang iki. Ya Allah, wong minta cahaya kok. Minta itu harus DP-DP. Ya Allah, Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi lisani. Sampun hafal? Sampun nggih? Ya, dipraktekkan. Dan itu harus kita kumpulkan sedikit. Hari ini kita mendapatkan cahaya 5, besok 10, besok 20. Kita kumpulkan. Kadang minta itu tidak selalu dikasih. Minta terus. Jangan sampai kita itu kalah dengan kunang-kunang. Kunang-kunang itu apanya yang bercahaya? Hah? Apanya yang bercahaya? Duburnya. Coba dubur sampean. Wa akhrijna minaz zulumati ilan nur. Gelapnya ekonomi ya Allah, gelapnya masalah keluarga ya Allah, gelap kita ini penuh kegelapan. Tingkatan Nabi Yunus itu loh, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu salah mek ping pisan tok ngambek. Ayo ngomong ngambek kan. Nabi Yunus ngambek sekali, umat ditinggal, dihukum, dilempar ke dasar lautan, nggak tanggung-tanggung, dimakan ikan paus. Ngono jenengan pulangkan saja mulai yo. Jadi bapak aku delek maneh mulai yo. Ya Allah, panjenengan pernah ngambek enggak? Jujur. konjoku sering ngambek dan marah itu gelap. Rungokno ojo didik ngambek dan sebagainya. Nabi Yunus sekali ngambek ya langsung dihukum seperti itu. Kita ini gak hanya sekali 2 kali, tapi sudah menjadi watak wahing itu. Jadi orang yang ngambekkan, marah itu pada hakikatnya ini kuntu minaz zalimin. Lihat orang ngambek itu artinya gini enggak? Betul? Tambah ngambek, mate. Kucing itu loh, kalau salah ditendang gara-gara ngambek itu. Makanya tidak boleh sholat dalam keadaan marah, karena wasobru diaun, sabar itu adalah sinar.
Nyambung kepada ayat wasta'inu bisabri wassalah. Jadi ketika panjenengan gerak sholat, ketika panjenengan itu baca doa, itu kalau penuh kesabaran, ibaratnya ruh kita itu bisa berjalan mulaku rabbihim. Tapi kalau gerakannya itu penuh emosi, wut, semakin peteng. Betul apa betul? Pengalaman? Gerakannya asal-asalan, tidak ikhlas dan tidak ridho. Allah kan bilang, ya alima ma fis sudur. Allah itu tahu apa yang ada di dalam dadamu itu tahu kok. Tahu nggak kira-kira? Tahu? Ayo, langgaran. Saya ini tuh sholat dilanggar. Langgar itu musola. Ya Allah. Dan sholat itu tidak bisa dilepaskan dari Quran. Quran itu juga cahaya. Sedekah itu adalah bukti. Ini menunjukkan bahwa sholat dengan sedekah, dengan Quran itu tidak bisa dipisah-pisahkan. Saling berkaitan. Kalau panjenengan kepingin mudah merinding dan bergetar, perbanyak sedekah. Bu. Kalau kepingin mudah merinding bergetar, apalagi ingin mendapatkan ilmu-ilmu baru dari Al-Quran, perbanyak sedekah. Perbanyak sedekah. Kita tiru Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu subhanallah, hatinya itu lembut. Kalau ngimami itu menangis sampai Aisyah protes kepada Rasulullah. Nah, tolong rasakan, suatu saat Rasulullah ini enggak kuat, menjelang wafatnya enggak kuat untuk ngimami. Tolong yang jadi imam itu adalah Abu Bakar. Aisyah, jangan ya Rasul, Abu Bakar itu nangisan kalau ngimami. Kalau nangis itu jamaah enggak dengar. Rasul jawab, kamu itu aja dah, yang jadi imam adalah Abu Bakar. Dan setiap hari pagi itu selalu menjemur Quran yang basah dengan cucuran air mata. Persis seperti jenengan jemur Ya Allah, kita sebut Sayyidina Abu Bakar. Semoga kita ketularan. Ya, semoga kita ketularan. Baik, bawahnya surat Az-Zumar ayat 22. Afaman sarahallahu sadrahu lil Islam fa huwa ala nurim mir rabbih. Apakah sama orang yang dilapangkan dadanya menerima Islam, dan Islam itu cahaya dari Tuhannya, berarti cahaya itu masuk ke dalam dada. Pas baca Al-Quran, zikir, sholawat, kok terenyuh, nangis, itu cahaya masuk. Nur Allah masuk, Nur Muhammad masuk, Nur Quran masuk, itu tandanya terharu. Dan maaf, kadang nggak bisa disetting. Dan kadang satu masjid itu tidak semuanya. Ustadz dan kiai maunya kepingin khusyuk semua. Ustadz, kiai, guru itu maunya semuanya disentuh oleh Al-Quran. Tapi hak prerogatif Allah, yahdillahu linurihi mayyasa. Hak prerogatif Allah, siapa-siapa yang kena cahaya itu. Bagi yang ingin kesetrum, bagi yang DP rendah hati kesetrum. Tapi bagi yang tinggi hati, woconan gak enak, gak enak temenan, gak enak, wis kempong. Nah itu gak kena. Makanya tadi sebelum saya takbir tak netralkan, tolong makmum doakan imam. Imam mendoakan makmum. Gak boleh antara makmum dan imam sakit hati. Tidak boleh makmum dengan makmum sakit hati, supaya bisa warka'u ma'ar
Paham maksudnya? Rukuknya satu channel, wasjud waqtarib, sujudnya satu channel. Misalnya kalau imamnya itu dapat khusyuk, jenengan kesetrum. Imamnya nggak dapat khusyuk, tapi sampean yang dapat khusyuk kesetrum karena satu frekuensi. Apa imami elek? Untung ganteng aku. Makanya nggak boleh, grundel itu nggak boleh. Ketika grundel itu sudah jaga jarak. Ketika tidak senang itu jaga jarak. Contoh, ada musafir, orang baru, tiba-tiba ngimami. Menurut fikih boleh apa enggak? Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Pasti makmum gini. Sopo, sudah ngomong sopo itu sudah blocking sopo. Dan jenengan nggak tahu dia itu pinter apa tidak. Tapi kalau jenengan itu sudah kenal, Ustadz iya itu bacaannya enak, itu begini, berarti jenengan itu atine wis siap nyambung. Makanya dalam ilmu fikih itu nggak boleh musafir mengimami kecuali dapat izin dari penguasa danyangnya Pak Soleh. Kalau sudah dapat SK dari Pak Soleh baru dapat. Betul? Ternyata Islam itu sampai memperhatikan psikologi makmum. Jenengan diimami dengan imam yang tidak kenal, khawatir enggak? Jenengan disupiri supir sih enggak kenal, jane dia iku iso nyetir enggak ya? Karena nyawa saya mau tak serahkan. Kenapa? Karena saya mau naik mobil kemudian menyerahkan nyawa, ngene, Pak. Itu kalau tidak dipercaya, aku gak esok turu. Tapi kalau dia itu sudah biasa nyetiri saya, nyawa saya tak serahkan. Paham? Paham? Betul nggak kira-kira? Hampir sama? Kalau panjenengan sudah terbiasa disetiri oleh si fulan dan nyampe, itu bisa tidur? Kalau masih baru, jenengan tanda tanya enggak? Betul? Sama seperti imam. Kalau imam baru, jenengan masih tanda tanya. Dia itu ngerti alamatnya Gusti Allah enggak? Jangan-jangan alamat palsu. Ngerti ya? Ini pentingnya warka'u ma'ar rogiin. Ini pentingnya wasjud waqtarib. Ya kok saya biasanya kalau diimami itu, dipimpin doa itu bisa connect. Berarti jenengan sudah mempercayai imam si fulan. Kalau sudah percaya, sama dengan hati jenengan itu connect. Hati-hati. Hati-hati dengan ayat inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang membencimu, terputus rahmat. Makmum membenci imam, terputus. Atau sebaliknya, imam membenci makmum. Ternyata imam ketika sawu sufufakum, kok lemur-lemur iki dosane wae iki. Enggak boleh. Enggak boleh. Itu nanti menjadi terputus. Jadi enggak boleh suudzon kepada imam, imam suudzon kepada makmum, enggak boleh. Harus clear, cair. Ini gimana? THR-nya sudah cair? Ada Ustadz, cairan lapindo. Yang namanya cair itu nanti satu frekuensi, warka'u ma'arrogi'in. Jenengan ketika diimami suaranya enak, cair. Ketika enggak enak, nutup diri. Iya. Semoga kita dicairkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dicairkan dengan cahaya. Dan siapa yang tidak cair, fawailul lil qasiyati qulubuhum, maka mengeras hatinya itu. Tolong suami istri ada masalah, mengeras hatinya? Ya kalau sehari 2 hari, 2 pekan. Atau makmum dengan pengurus takmir, mana Pak Soleh? Mana Pak Yoko? Orang itu kalau ada masalah dengan masalah itu menutup. Mau ketemu loh, langsung buelok muter-muter perumahan liya nih Pak.
Pengalaman yang tadinya itu lewatnya lurus, gara-gara ada masalah dengan tetangganya, waduh, nok jobo muter, nunggu tetangganya masuk, ternyata gak masuk, muter mana, sampai bensinnya sepeda motor nontek. Tersisa pertanyaan saya, yang menyiksa Allah apa dirimu sendiri? Oh, wis sadar, taubatan nasuha ya. Jadi aslinya sholat nggak khusyuk dan tidak khusyuk, kamu yang menyiksa kok, bukan aku. Kenapa? Inna syani'aka huwal abtar. Itu masih hubungan manusia dengan manusia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, sholat mana? Itu sudah terputus. Itu. Gerakan terpaksa itu sudah terputus itu. Terputus kesambungannya. Mulai sadar? Mulai sekarang supaya putus menjadi nyambung, ketika sholat itu harus sir cinta, sabar, ikhlas, ridho, dan cinta. Geraknya itu penuh cinta, bacaannya itu penuh cinta, insya Allah nanti sirnya nyambung, yang putus menjadi nyambung. Sir cinta, sabar, ikhlas, ridho, dan cinta, supaya cahaya itu dimasukkan. Dan ingat, cahaya itu tidak bisa masuk, buka Romawi 8 surat Al-Mutaffifin ayat 14-15. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun, kalla innahum ar rabbihim yawma idzil lamahjubun. Sekali-kali tidak, akan tetapi ada rona itu menutupi hatinya, ala qulubihim. Ditutupi apa? Maka nuyaksibun, apa-apa yang mereka kerjakan. Maksudnya apa? Dosa, kemaksiatan. Boleh saya artikan kebencian? Boleh. Dendam? Ono wonge lara ati. Cemburu? Galau? Akeh utang? Sapa sing ngongkon utang? Maka nuyaksibun, sehingga cahaya itu nggak bisa masuk. Cahaya Al-Quran nggak bisa masuk. Berapa kali dan berapa tahun panjenengan itu kalau sholat pasti membaca Quran, tapi kenapa cahaya Al-Quran nggak bisa masuk? Karena masih ada kemaksiatan, masih ada kebencian. Kok bisa ya? Baca suratnya cinta, baca Al-Quran, jenengan itu kalau baca surat dari kekasih senang, kurang semangat, senang. Sekarang saya ngimami Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, senang? Jadi senang. Waduh, rek Yasin dikira nih derek mati makmumi. Terus mulai sudah Rona. Kalla bal rona ala qulubihim ma yakanu yaksibun. Jadi perhatikan, penutup itu yang membuat kita sendiri. Penutup sehingga cahaya tidak bisa masuk. Tidak senang kepada imam, kamu yang membuat nutup sendiri. Betul. Kemudian sholat terpaksa, kamu yang menutup sendiri. Sehingga kalla innahum ar-rabbihim yauma idzil lamahjubun, sekali-kali sesungguhnya mereka nanti pada hari kiamat tidak bisa melihat Allah. Ada yang lain, inilah perlu diistighfari, ngaku ini kuntu minaz zalimin. Tapi kadang kita utat ini kuntu minaz zalimin nunggu dosa sing gede. Lihat istighfarnya Rasulullah sudah maksum, terjaga daripada dosa. Saya kaget dipahamkan ini. Bu, hati jenengan kan di sini kan? Nggak ada yang lain kan di antara kita kan? Ya, saya dipahamkan kenapa Rasulullah itu tidak
lepas istighfar 70 kali sehari. Padahal Rasulullah itu sudah terjaga tidak berbuat maksiat. Kita yang tidak terjaga, istighfar abot apa abot? Ya memang abot temenan ngomong abot. Abot temenan, kok ya abot? Abot? Ya abot temenan guys, jawab. Abot? Gak kompak ya. Abot gak? Abot itu. Ternyata istighfarnya Rasulullah itu adalah hatinya takut, Allahnya lepas. Kalau kita istighfarnya itu karena dosa, atau mungkin karena tanggal tua, atau gara-gara istri muda. Wis cocok kabeh ini Pak Soleh, cocok wong panitianya Pak Soleh kok. Istighfar kita itu baru level kalau melakukan dosa besar, sama-sama istighfarnya. Ya Allah, tingkatan Rasul, tingkatan Nabi itu menempuh istighfar, dan kita ini orang awam berlumuran dosa kok berat sekali istighfar. Kenapa? Biasa orang itu kalau peteng tidak terasa peteng. Apa maneh koncone podo peteng. Silakan jenengan jajar dengan orang elek. Iku gak kroso elek ya sampean. Tapi silakan jajar dengan orang yang agak glowing. Ternyata aku peteng. Yo kan dhisik. Ngerti maksudnya? Ngerti nggih? Ya Allah. Lihat, di sini banyak kalla balrona. Kalla balrona, banyak rona, banyak penutupnya. Sehingga ya Allah, kenapa engkau tinggalkan aku? Allah jawab, aku gak meninggalkan kamu, tapi kamu yang meninggalkan aku. Karena aku tidak kemana-mana, fa inni qarib wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Jadi kita yang kemana-mana, sholatnya, pikirannya, zikirnya, pikiran kemana, dan Allah tidak di mana-mana dan tidak kemana-mana, tapi pikiranmu yang kemana-mana. Karena pikirannya kemana-mana, akhirnya Allah yang maha dekat, lebih dekat daripada urat leher, tidak terlihat. Istri dan suaminya ada di sampingnya, tidak terlihat. Tapi yang terlihat adalah yang lain, laki-laki lain atau istri yang lain. Tolong amati kata-kata la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Sering kita baca doa iftitah ini, tapi kita nggak ngaku. Kesyirikan kita adalah selain Allah. Bisa uang, dunia, harta, suami. Lihat, maksudnya itu cinta-cinta selain Allah, yang masih Allah kalah dan Rasul itu masih la syarika lahu. Makanya ketika saya iftitah, syirik saya masih banyak ya Allah. La syarika lahu wa bidzalika umirtu. Syirik saya itu masih banyak. Jenengan sering ngaku apa gak ngaku? Oh, kayak mikir. Iya, kayak mikir, kayak ndeleki. Karena saya setiap sholat itu mengidentifikasi kesyirikan saya yang tidak tahu menjadi tahu. Kenapa? Karena ada cahaya. Oh iya, saya masih syirik. Pengen tahu nggak syirik saya? Tak buka. Riya. Pamer. Ini memang syiriknya ustadz di situ. Kalau jenengan kan nggak pernah pamer, wong elek sampean. Kain. Ya Allah. Tapi jenengan tidak selamat dari kesyirikan, karena masing-masing orang itu punya tema syirik sendiri-sendiri. Betul? Makanya di dalam buku Maksurat, terima kasih Umur Ismi, itu ada doa Allahumma inni a'udzubika an usyrika
aku berlindung dari kesyirikan yang tahu, wa nastaghfiruka lima la na'lamu, dan aku istighfar dari kesyirikan yang tidak tahu. Kesyirikan terkadang kita tahu masih kita langgar, apalagi kesyirikan yang tidak tahu, tambah nemen. Begitu itu loh, nggak sadar. Ketika kesyirikan kita istighfari dengan doanya Nabi Yunus atau dengan Sayyidul Istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya. Ini wa abu'u bi dzambi, saya ngaku dosaku ya Allah. Wa abu'u bi dzambi, ya, aku ngaku dosaku banyak. Berkaitan dengan rona tadi loh, ya, berkaitan dengan ya Allah wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, ampunilah aku ya Allah, tidak ada yang bisa mengampuni kecuali Engkau. Jadi temanya hari ini, tolong akui kesyirikan kita itu masih banyak. Kesyirikan kita masih banyak dan itu berlapis-lapis. Makanya ihsan itu juga berlapis-lapis, dimensinya itu berlapis-lapis. Semakin kita bersihkan sholatnya, ibadahnya itu seakan-akan melihat Allah itu semakin kuat, seakan-akan. Bisa nggak diilmiahkan seakan-akan? Baik. Sallallahu, bisa enggak seakan-akan Rasulullah sallallahu alaihi ikhlas ala Muhammad sallallahu, lebih dalam sallallahu, ya Allah, ya Allah, rasakan sallallahu, pahamkan ya Allah, Allahumma faqihna fid din, pahamkan ibadah seakan-akan melihat Allah, seakan-akan melihat Rasulullah itu seperti apa, pahamkan, minta sallallahu lagi sallallahu. Semoga dengan barokahnya salawat hati kita bersih, lagi bersih, tambah bersih. Sallallahu ala Muhammad sallallahu. Tolong lihat ke depan, makamnya siapa ini? Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nur. Begini, minta kepada Allah, Allahumma faqihna fiddin wa alimna ta'wil. Panjenengan pernah enggak rindu suami, istri, anak yang luar biasa? Itu seakan-akan dibayang-bayangi wajahnya. Bisa dihilangkan? Ketok-ketokan. Bahasa Jawanya ketok-ketokan, rindu istri, suami dan anak. Bisa dihapus? Dan bisa dicontek? Enggak, bisa dicontek kalau sama-sama punya rindu dan cinta. Rindu dan cinta itu seakan-akan. Bisa enggak Allah dan Rasul itu begitu? Bisa, asalkan sudah punya hubungan batin hamba dengan Allah. Punya hubungan. Jenengan sama suami punya hubungan? Punya. Suami dengan istri? Ya. Orang tua dengan anak? Ya. Mintalah
terhubung, menghubungi, dan dihubungi. Saya kayaknya ini mau dipanggil ke tanah suci ini. Loh, kok bisa? Iya, nggak tahu. Ini kayaknya di depan ini. Di depan. Jenengan pernah nggak di Arab orang tua? Tembus ke jenengan, kemudian nilpun. Ya Allah, nah tak batin awakmu nilpun. Betul? Nah, tembus ruang dan waktu? Betul? Itu baru orang tua dan anak. Rasulullah cintanya, rindunya kepada umatnya lebih daripada dirinya. Kok nggak tembus? Karena hati kita itu watu temenan. Rungono watu, rungono watu. Pak, sampai niku gak duwe perasaan belas. Iya, wong atiku watu. Garwa sigarane nyawa. Istri kalau meninggal suaminya begini, oh belum tentu. Cari Pak Soleh, itu doa saya Ustaz terkabulkan. Ya Allah, kuburannya durung apa? Ya nggawa kipas angin. Garwa sigarane nyawa. Nyawanya Rasulullah kepada umatnya kira-kira seperti apa coba? Kok umatnya gak nyambung belas itu loh. Saking apa nih? Saking watune. Ya, coba ini semua para nabi dikaruniai doa yang mustajabah. Fata'ajjala kulla nabiyyin da'watahu. Akhirnya semua nabi cepat-cepat berdoa, ya Allah saya minta ini dikabulkan semua. Ternyata Rasulullah apa? Ikhtabattu da'wati, doaku saya simpan. Saya nggak minta di dunia, tapi saya minta syafaatan li ummati yaumal qiyamah. Saking apanya ini? Saking apanya ini? Hei ibu-ibu, ini ada doa yang dikabulkan, cepet. Jenengan cepet nggak? Oh, delok potongan nih. Kesempatan Ustadz. Ini enggak. Berarti Rasulullah itu enggak egois. Ini uswatun hasanah kita. Ngono dikongkon sholawat diku ke abot. Nemen enggak kira-kira? Ono wonge. Hah? Dan semoga beliaunya sekarang menyaksikan para pecinta-pecinta Rasulullah. Para pecinta-pecinta Rasulullah. Mas Udin kemarin sebagai saksinya. Ketika mau memberikan tausiah di mana Mas Udin? Oh ya, di Salahuddin. Saya buka Riyadhus Shalihin. Di situ ada keterangan seperti ini. Ada seorang Arab Badui bertanya, ya Rasul, saya cinta kepada seperti ini. Apakah kira-kira nanti di akhirat itu bisa ketemu? Rasul menjawab, almar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu nanti akan bersama dengan orang yang dicintai. Jadi saya membaca kitab. Ini Sirul Asrar yang ditulis oleh Syekh Ibnu Qayyim. Saya membaca Nasaikhul Ibad yang ditulis oleh Syekh Nawawi. Kalau kita itu senang dan cinta, walaupun visi kita nggak ketemu, nanti ketemu. Ketok bingung, wis ketok bingung, kakek duit, bingung, nggak guyon. Saya semakin yakin dengan hadis itu, walaupun fisik itu nggak ketemu, tapi kalau saya senang dan mengamalkan ilmunya, itu nanti ketemu. Menang saya, karena sudah tidak diragukan kesolehannya. Bu, sampai no pasar ketemu sopo, aku tadi bingung Bu.
Hah? Alhamdulillah kita dipertemukan dengan buku, ruh ketemu ruh, buku ketemu buku, doa ketemu doa. Saya berkali-kali ngomong, saya dan jenengan ketemu ini karena doa jenengan sekian tahun. Akhirnya ketemu wong ganteng kok yang ini iki. Dan saya ketemu dengan bidadari dari surga walaupun elek-elek secara fisik. Itu ketemu. Dan tidak ada yang kebetulan dan dipertemukan. Kok jenengan kayaknya ragu? Rugi ketemu saya? Saya nggak rugi, senang ketemu jenengan ini. Ketemu jenengan ini senang. Kenapa? Karena dengan ketemu jenengan ada ilmu, betul? Ada hidayah, ada rahmat. Ini nanti menjadi saksi. Almar'u ma'aman ahabba. Lu ngono loh, ketika tahiyat akhir saya bilang kepada Mas Udin, hati-hati ketika begini, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu, sering saya artikan sangat simpel, sambungkan ruhku dengan Nabi. Itu kan biasanya hanya diartikan salam kepadamu wahai para nabi, kan begitu. Enak mana? Enak mana dengan minta disambungkan? Enak minta disambungkan ketika assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin, sambungkan ruhku dengan orang-orang soleh, baik yang masih hidup atau yang sudah almarhum. Ini sudah almarhum? Sudah wafat kan? Tapi ilmu kalau manfaat tidak pernah almarhum. Jariyah, apa? Mengalir. Ketika dibacakan dan dikaji, beliau menyajikan. Gimana nggak menyaksikan? Wong dapat transferan terus. Oh, Sukanan, Jamaah, Al-Ikhlas, terus jadi. Ada hubungan? Ada hubungan? Apalagi kalau di Al-Fatihah didoakan setiap sedekah. Setiap sedekah di atas namakan guru-guru. Tambah senang? Kalau tambah senang, sudah ada hubungan batin dengan batin. Nah, walaupun tidak ketemu fisik, batin itu sudah ketemu. Sekarang jenengan saya tanya, batin dengan batin, fisik dengan fisik, itu kuat mana pertemuannya? Hah? Apa mana ketemu awake welek tambah gak eling blas. Iki jamaah Al-Ikhlas sing ndi yo? Gak eling blas. Kenapa? Saking eleke. Allahu Akbar. Tolong yakinkan kami ya Allah bahwa batin ketemu batin itu lebih kuat. Lebih kuat batin ketemu batin daripada fisik ketemu fisik. Kalau fisik ketemu fisik, sekian tahun jenengan nggak ketemu. Sopo yo? Sopo? Embo. Sopo embo. Betul nggak? Allahu Akbar. Saya kemarin di Musola At-Taubah itu Bu Tuti. Bu, kira-kira jenengan ketemu saya ini seakan-akan sudah lama. Iya Ustadz, koyoke koncoku ngawur. Enggak, saya cuma guyon tok, betul. Kenapa? Walaupun saya belum ketemu jenengan, wis tak doakan assalamu alayna wa ala ibadillahis, dan beliaunya juga mendoakan. Itu menembus ruang dan waktu. Paham? Paham? Tolong hati-hati ketika di situ assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin, itu sudah zona ruh. Zona ruh. Paham zona ruh? Sehingga nanti yang jenengan doakan tiba-tiba fisik ketemu fisik. Tuh, kayak wiswi ketemu ya. Iya. Kapan? Alam ruh. Semoga nanti almar'u ma'aman ahabbah. Paham maksudnya? Sekarang saya bertanya, duluan mana ketemu ruh dengan ruh, apa fisik apa fisik? Ruh. Ruhnya para nabi, para wali itu tidak pernah mati. Bal ahyaun inda rabbihim yurzakun. Akhirnya kemarin kita dipertemukan ini.
Nasoihul ibad. Siapa Sudin? Ini barokah dari anak saya ngaji di pondok. Saya pegang nasoihul ibad, sombong. Disuwes aku ngaji, tapi turu. Saya sombong, sukaran sombong. Ini syirik ini. Tak buka, acak. Tiba-tiba makalah bab yang ke-21 tentang rahasia sholat ada 10. Ya Allah, hati ketemu hati. Ini 10 rahasia dalam sholat. Sukanan senengane sholat. Kalau jenengan senengannya sholat, ketemu sholat, nyambung. Jenengan itu kalau buka TV, itu pasti ndelek channel sing disenengi. Jenengan itu kalau buka album, ndelek isopo, foto sampean. Kono fotoku. Betul. Kalau kertas ini nggak ada foto sampean, gini terus. Tapi kalau ada foto sampean, mandek. Membaca buku juga sama. Kalau tidak ada tema hati jenengan, gini. Ternyata Al-Quran itu 30 juz itu gono kabeh. Buka surat Al-Mu'minun nggak ada. Ternyata di Al-Munafikun. Sampingnya Al-Kafirun. Paham maksudnya? Paham? Hati dengan hati nyambung. Kalau tidak nyambung begini enggak? Silakan hidupkan channel TV. Kalau nggak ada yang seneng, tek. Tapi kalau ada yang seneng, jenengan baca Al-Quran nggak ada yang seneng, tutupen. Itu yang disebut kita membaca Al-Quran dan Al-Quran membaca hati kita. Bacanya 2 arah. Paham? Saya ulangi. Baca Al-Quran itu memang bertingkat-tingkat. Kadang bacanya baru 1 arah. 1 arah itu baru kita membaca Al-Quran. Tapi kalau sudah 2 arah, Quran membaca hati kita. Kalau gitu connect enggak? Kalau connect misalnya, cocok hatiku ini. Saya cocok di sini karena saya mempelajari ini. Kalau jenengan kan enggak. Saiki masak rawon, berarti cari resep rawon, dire kono rawon re. Ngerti maksudnya nggih? Ngerti nggih? Paham? Paham? Sekarang jenengan saya ajak ke sini, paham? Semoga Ustaz Irfan warka'u ma'arroki'in. Semoga wasud waqtarib. Semoga kesukaan Rasulullah dengan kesukaan kita sama. Ngerti? Dan tahu nggak apa kesukaan Rasulullah? As-sholah. Kalau saya Ustadz belum suka ini Ustadz, door press. Door press itu hanya hiburan vid dunia hasanah. Utamakan door press akhirat, nanti dunia ngi. Tapi kalau door press dunia itu diutamakan, sakno sampean, engko mulai ku lemes, saking lemesnya sampai ban sepeda bocor. Ya Allah ya Karim, sungguh saya baca ini langsung subhanallah, luar biasa. Dan kitab ini dikaji di semua pondok Indonesia. 10 rahasia dalam sholat Zainul Wajhi. Kira-kira ini secara sekilas, ini dengan ingin nyambung nggak? Nyambung. Sopo sing nyambung no? Buku dengan buku. Ini nggak seberapa, belum apa-apa. Tapi ini sudah tingkat dunia. Sudah tingkat dunia, dikaji oleh tingkat dunia. Kalau panjenengan tidak suka ini, masuk lemari, masuk. Kapan dibuka Ustaz? 30 tahun yang lalu. Nanti. Kapan? Inna lillah wa inna ilaihi.
Ya Allah, satu, zainul wajhi, yakinkan bahwa sholat itu mampu menjadikan wajah kita zain, bercahaya, menghiasi. Dua, nurul qalbi, menyinari hati. Dengarkan ya. Rohatul badan, menyenangkan badan, atau bisa diistirahatkan badan. Dua, unsun fil qalbi, mampu menjadi penghibur di kubur. Lima, manzilur rahmah, turunnya rahmat. Enam, miftahus sama, kunci pintu langit. Tujuh, siklul mizan, pemberat timbangan amal. Mardotu Rabbi, mampu menjadikan Allah ridho. Sembilan, samnul jannah, mampu menjadi harga surga. Surga itu kan tidak ternilai harganya, tapi bisa ditebus dengan sholat. 10, hijabun minanar, pelindung dari neraka. Coba lihat saya, kalau kita ini pelaku sholat, pencari sholat dohir dan batin, ketemu kayak gini, seneng apa senang? Seneng apa senang? Akhirnya saya berkata, iki sing tak delei. Ya Allah, berarti Sukanan nggak salah. Kenapa? Dikukuhkan. Apa dikukuhkan itu? Diperkuat dengan kitab ulama-ulama besar. Kira-kira beliau Syekh Nawawi, jenengan tahu nggak Syekh Nawawi ini? Ulama dari Banten, Indonesia, menjadi imam di Masjidil Haram. Nulis bukunya berapa? 115. Dan beliau dimakamkan di Ma'la, dibongkar kuburannya, ternyata jenazahnya utuh dalam keadaan sujud. Masya Allah. Dan karomahnya luar biasa. Pernah sholat di mulutnya ular yang sangat besar. Masjid Jakarta yang dibangun oleh Habib, Bib, ini kiblatnya miring ini Bib. Debat. Ketika debat, dalil ketemu dalil, kesuwen sama Syekh Nawawi, Habibnya dipegang. Lihat itu Ka'bah, tembus. Mana Pak Yoko? Silakan duding tembok Pak Yoko. Gak tahu ini kiblatnya miring apa naik ke atas. Langsung Habibnya, ya Allah, ternyata pemuda ini bukan sembarangan. Kemudian pernah nulis buku namanya Marokul Ubudiyah, itu dalam keadaan telunjuk ini bersinar. Ketika pergi ke Mekah dulu kan nggak ada lampu, ya nggak ada lampu. Sedangkan inspirasi ilham untuk menulis itu sangat luar biasa, minta jarinya ini bercahaya, nulis ini. Bukunya ada di tangan saya, Marokul Ubudiyah. Itu namanya ilmu dengan ilmu, ruh dengan ruh, karya dengan karya. Ternyata ada sambungannya, ya. Baik, Zainul Wajhi, Mas Rin, nek. Simahum fi wujuhi min asari sujud. Ketika kita sujud, tolong sujudnya itu yang merasuk membumi. Nanti ada. Karena sujud ini akan menjadikan muka kita min asari sujud. Maaf, bukan dahi ireng. Kalau dahi ireng karpete murah, utawa sajadahe tipis. Yang disebut min asari sujud itu wajahnya bercahaya. Wujuhu yauma idzin musfirah, wujuhu yauma idzin nadhirah. Naik masjid. Nurul qalbi, jelas. Sholatur rajuli nur. Tadi ada di sini. Salat adalah cahaya. Salatnya seseorang adalah cahaya fi qalbi, di dalam hatinya. Faman sa'a minkum falyunawwir qalbah. Barang siapa yang menjadi bercahaya, maka sinarilah hatinya dengan salat. Lanjut Mas Udin. Yang ketiga, rohatul badan. Ya Bilal akimis sholat arihna biha. Wahai Bilal, gunakan salat itu sebagai istirahat. Kum fasolli fa inna sholata shifaun. Dirikanlah, sholatlah, maka sesungguhnya sholat adalah obat. Next. Nah, sering kita kaji bahwa
Salat itu miftahus samai. Di sini maaf, saya lompat. Doa iftitah Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, tolong dibaca ini. Suatu saat ada sahabat yang terlambat jamaah, kemudian membaca doa iftitah ini agak keras. Setelah salam Rasulullah, siapa tadi yang bacanya keras tadi? Takut semua, nggak ada yang ngaku, nggak ada apa-apa. Ngaku aja, saya ya Rasul. Luar biasa, saya melihat pintu langit terbuka. Kata Ibnu Umar, setelah mendengar itu saya tidak pernah meninggalkan doa iftitah ini. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Sahabat membaca doa, pintu langit terbuka. Jenengan membaca iftitah, kelopak mata. Betul, betul. Ada wongi. Wong iftitah itu artinya minta dibuka dadanya dengan cahaya, dan hingga itu nanti akan tersingkap pintu langit terbuka. Jadi langit itu punya pintu. Siapa yang sholatnya khusyuk, pintu langit terbuka. Maksudin ya, jangan sebagai saksinya itu. Kita doa tadi loh Ustaz Ivan, itu gitu. Memang nggak kelihatan pintu, tapi bisa dilihat dengan basirah. Karena pintu langit dengan dada ini adalah silatun, ada kesambungan. Kalau sudah pintu langit terbuka, dada kebuka, doa itu terkabul. Jenengan terkabul apa sering ditolak? Perempuan, I love you, saya cinta kamu. Kalau diterima ada rasanya? Ada. Aku cinta kamu. Tak tolak, ono rasane. Nah, kita itu aneh sama Allah itu, ditolak nggak ngerti, diterima nggak ngerti, susah. Waktu itu. Kalau sudah waktu berarti kita itu melanggar bahwa Allah itu maha hidup. Jadi salat kita itu Allahnya belum hidup, masih berupa patung. Katanya ngajak ngomong, tapi Allah masih diberlakukan seperti itu. Betul nggak? Ngerti maksudnya? Nah, Allah itu hidup nggak? Hah? Hidup. Bu, suami jenengan hidup? Hidup. Pak, istri jenengan hidup? Kalau gitu perlakukan hidup. Jangan sampai hidup diberlakukan mati. Itu tersinggung ya. Lanjut. Nah, kita tuntaskan sampai 10. Yang 7, siklul mizan mardotir rabbi. Nah ini tadi, tidak ada keadaan yang paling dicintai Allah kecuali dia dalam keadaan sujud, lihat saya, menenggelamkan mukanya fiturab. Fiturab itu kalau diartikan tekstual itu debu, membumi. Kita sering mengistilahkan kalau sujud itu membumi. Lihat saya, ketika sujud kita membumi, ya baca dulu, ketika sujud kita membumi, persis seperti semutnya Nabi Sulaiman. Bentar. Semutnya Nabi Sulaiman itu masih kejauhan, memberikan ya, masih kejauhan. Akhirnya semutnya bilang, kebetulan ini ratu semut. Rongono wong itu, kenapa di situ kok ratu? Ya rada cerewet. Wahai anak-anak semut, anak buahku, silakan masuk. Nanti Nabi Sulaiman sama tentaranya tidak merasakan dan kamu akan mati. Nah, Nabi Sulaiman jarak jauh juga sudah mendengar. Semut itu juga sendiri sudah mendengar, baru kejauhan. Akhirnya saya dipahamkan, oh iya ya. Saya teringat dulu ketika film Brahma Kumbara. Itu kalau kepingin mendengarkan jarak jauh, telinganya didekatkan. Betul. Kemudian sebelum terjadi bencana, kenapa binatang melata itu lebih mendengar? Ketika di Turki gempa, itu burung-burung sebelumnya sudah panik. Ngerti dari sini maksudnya? Ngerti?
Berarti kalau sujud kita itu membumi, menyatu dengan alam semesta, getaran itu bisa ditangkap. Nah, jenengan sujudnya membumi apa delosor? Paham nggih? Paham? Tolong yang sering sujud tilawah. Karena saya sujud tilawah itu dalam rangka melatih sujud bersama alam semesta. Siap Mas Udin? Surat Al-Isra ya. Surat Al-Isra. Itu bagaimana sujudnya matahari, bulan, gunung, pepohonan, semuanya binatang itu melata. Itu justru mereka itu lebih bertasbih daripada kita. Betul enggak? Ngerti nggih? Semoga manfaat. Saya berdoa semoga manfaat. Saya masih belajar, jenengan juga belajar bagaimana sujud yang membumi. Karena kita ini, Mbak Naya, karena kita itu bagian daripada bumi. Bagian daripada, dulu ingat contoh saya, jenengan tahu batu bata? Ketika menjadi batu bata dibakar, saking atose sampai batu bata itu lupa kalau dia itu dari tanah liat, saking atose. Dua, jenengan tahu es batu? Es batu itu kalau dimasuk air itu kalau dimasukkan freezer akan menjadi es batu. Saking atose sampai es batu itu lupa kalau dirinya itu air. Paham dari sini? Paham? Kita dari mana? Air juga, tanah juga. Saking sugihnya sampai lali. Saking punya jabatannya sampai dia lali. Paham? Dengan sujud yang lali-lali itu, yang lupa-lupa itu jadi, akhirnya dalam sujud itu ada pertanyaan, sopo awakmu iku? Nggih Gusti, dari tanah kembali ke sopo awakmu iku? Nggih Gusti, sperma dari air kembali ke. Sopo awakmu? Ruh ngomong innalillah, ruh dari Allah kembali kepada Allah. Jadi Gusti Allah balik no kabeh. Lihat, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. Makanya sujud itu mengembalikan fisik ini dari tanah kembali ke tanah, ruh ini dari Allah kembali kepada Allah. Jangan sampai jadi tukang parkir yang dititipi mobil kok iki mobil jaluk diket. Nah, nih surat Al-Hajj ayat 18 nggih, bahwa semuanya itu sujud. Alam taro annallaha yasjudu lahu. Semuanya itu bersujud. Lihat ini, bersujud apa-apa yang ada di langit dan bumi. Samsu apa? Tadi komaru, wan nujum bintang, wal jibal nung, wasajaru, wadawab. Nah, binatang melata. Biasanya kalau sebelum terjadi gempa itu ikan-ikan itu pada panik semua. Dawab, kenapa? Karena mereka merayap di bumi. Kalau jenengan kan tidak merayap di bumi, mal kemana? Merayap. Dengan kata merayap, saya teringat kata-kata tiarap. Apa maksudnya? Tentara. Nah ini mulai tentara. Tentara itu supaya angel ditembak, tiarap. Ngerti? Nggih Ustaz Irfan? Tapi karena sujud kita itu tidak tiarap, muncul ditembak sama setan, dor, mate konyo. Paham? Tentara itu, saya lihat di YouTube itu, tentara itu di samping tiarap, dia itu kalau di daun pakai kostum daun, kalau di batuan pakai, akhirnya tidak kelihatan. Nah, karena sujud kita itu tidak membumi ambek setan, apa mana kate gak ikhlas, dor mate on yo. Tapi kalau sujudnya itu tiarap membumi, loh, sukana nang di, gak ketok. Karena ya hafidhu ya nasir ya wakilu, gak ketok itu. Ngerti maksudnya?
Ngerti? Kenapa sujud jenengan itu kok bisa digoda setan? Karena belum membumi, belum menyatu, masih dirimu itu ada. Tidak mau tiarap. Paham nggih? Tiarap. Jadi hari ini tolong panjenengan latih sujud yang membumi, menyatu, bertasbih dengan alam semesta. Kalau bertasbih dengan alam semesta, setan mau menggoda kita itu tidak kelihatan, tidak kelihatan. Kalau sudah Allah terlibat itu seperti itu, ya. Yang terakhir maksudnya apa tadi? Kemudian yang ke-9 ya. 7, 8 sudah, kemudian 9. Nah, sudah Sabnul Jannah. Ini sering saya ibaratkan bahwa orang ketika sholat itu mengetuk pintunya Allah. Nah, kalau mengetuk itu kan harus gini, nun sewu. Assalamualaikum, sampai nanti dibukakan. Ini ada pintu gini, Pak. Duar. Akhirnya asuni tokno. Jadi yang namanya tamu itu begini. Alhamdulillahirabbil alamin. Merengek, pintunya itu dibuka. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Merayu supaya pintunya itu Nah, pintunya di sini. Lihat saya, kalau sudah dibuka itu, Ustaz Irfan nggih. Apa Asrikan? Itu kalau sudah dibuka, itu terasa di sini tuh. Ya sama tadi loh, I love you diterima sama ditolak ada rasanya enggak? Ya Allah, Al-Fatihahku ku tambah abot, tambah ngantuk. Ditolak itu. Rungono, maca Al-Fatihah kok tambah merem, itu nemen niku. Jangan dibiasakan. Dan terakhir Masudin, yaitu salat itu pelindung dari api neraka. Shadaqallahul adzim. Semoga hajinya Ustadz Irfan bersama keluarga diterima Allah Subhanahu wa taala. Kita jamaah Qiyamul Lail, jamaah Mushola Al-Ikhlas, semoga dipertemukan para nabi, orang-orang soleh, baik yang masih hidup atau yang sudah almarhum dan almarhumah. Shadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.